Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian orang yang mengaku dirinya muslim tetapi dia mengingkari hubungan baik antara Sayyidina Umar Ibnu Khattab dengan Sayyidina Ali. Termasuk juga Sayyidina Abu Bakar. Mereka beralasan bahwa kedua orang ini telah merebut hak daripada Sayyidina Ali. Merebut apa itu Pak kira-kira? Apa Pak? Merebut kekuasaan. Jadi menurut mereka setelah Nabi itu yang paling berhak untuk menjadi khalifah ya Sayyidina Ali. Sebab beliau menantunya. Atau Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi karena ini dipilih Ali, maka yang diunggulkan adalah Sayyidina Ali. Selain menantu juga sepupu. Sehingga golongan ini kemudian membuat cerita-cerita tentang kebencian Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar. Tentunya cerita-cerita yang bohong ya. Padahal Islam itu bukan masalah kekuasaan. Islam itu agama, bukan kekuasaan. Jadi sekali lagi, Islam itu bukan kekuasaan yang diwariskan, tetapi Islam adalah agama. Tetapi hal ini muncul setelah Khulafaur Rasyidin itu semuanya ya. Itu selesai, kemudian muncul paham yang seperti ini. Yang sering disebut dengan golongan apa Pak? Ibu-ibu barangkali ada yang tahu. Syiah ya. Terutama adalah Syiah Rafidhah namanya. Syiah Rafidhah. Jadi tidak semuanya Syiah juga. Yang paling getol adalah Syiah Rafidhah. Jadi seperti yang kemarin kita bahas bahwa hubungan mereka itu sangat baik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan sebagai bukti kedekatan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, ada putri Sayyidina Ali yang dinikahkan dengan Sayyidina Umar. Siapa kemarin Pak? Ummu Kulsum. Okay. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah itu mempunyai 4 orang anak. Hasan, Husain, Ummu Kulsum dan Zainab. 4 orang ya. Lalu mengapa Sayyidina Ali ini putrinya diberi nama siapa Pak? Ummu Kulsum. Okay. Sebab untuk mengenang wafatnya putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi untuk mengenang itu ketika cucunya lahir, cucu ini diberi nama Ummu Kulsum. Bahkan cucu yang keempat juga demikian. Untuk mengenang Sayyidatina Zainab putri Rasulullah ketika Sayyidatina Fatimah ini melahirkan anak yang keempat, kemudian diberi nama Zainab. Ya, diberi nama Zainab. Kok bulet kan Pak? Bulet, tergantung binnya nanti. Jangan kok pancet podo-podo. Itu orang Arab itu. Jadi nama Abdullah itu sak kelumbruk Pak. Tergantung Abdullah bin siapa gitu ya, sak kelumbruk.
Di Rembang itu juga ada, Pak. Nama kok Mbulet itu. Namanya Mbulet. Jangan kenal Gus Mus, Pak. Kiai Mustafa Bisri ini ya. Itu namanya juga Mbulet itu. Bapaknya itu namanya Bisri Mustafa. Bapaknya lagi berarti mbahnya Gus Mus itu namanya Mustafa. Mustafa punya anak Bisri Mustafa. Punya anak lagi namanya Mustafa Bisri. Anaknya Gus Mus itu ada yang namanya Bisri Mustafa lagi. Masya Allah. Jangan cek nanti kalau nggak percaya. Mbulet nih. Masya Allah, itu sebagai tabarukan atau mengalap berkah kepada mbah-mbahnya. Nah, para jamaah sekalian, sedikit cerita tentang kebencian sebagian orang kepada dua sahabat ini. Jadi dulu di Keraton Yogyakarta itu ada pegawai istana penganut Syiah yang sangat membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saking bencinya, dia ini memelihara dua anjing. Anjingnya diberi nama Abu Bakar sama Umar. Masya Allah. Kalau lagi marah, anjingnya ini dipukul, ditendang, dilempar. Dengan maksud melempar atau menendang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Masya Allah, luar biasa begini. Padahal dia tidak tahu yang sesungguhnya kan gitu. Tapi bencinya luar biasa. Nah, ketika Ramadan, orang ini ikut sholat tarawih di masjid umum. Masjidnya orang banyak lah. Lalu takmirnya merasa risih. Ada orang Syiah yang ikut tarawih di masjid. Akhirnya kemudian mereka musyawarah bagaimana ya caranya supaya orang ini tidak ikut sholat di masjid, orang Syiah ini. Maka kemudian disepakati di sela-sela sholat tarawih itu kemudian diberi bacaan atau menyebut nama-nama. Siapa yang disebut kira-kira, Pak? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Yang kemudian kita kenal dengan Bilal sholat tarawih. Jadi itu awalnya ya. Ada orang Syiah ikut sholat di masjid umum, ini bikin resek, pokoknya gak seneng. Maka supaya dia itu gak kerasan di masjid, ketika sholat tarawih nanti disebut nama-nama sahabat itu, 4 semuanya disebut. Nah yang 2 yang tidak disukai, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, dan seterusnya. Wah, kerungu Abu Bakar disebut, waduh, rasanya teng-teng. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Teng-teng mana. Akhirnya kemudian memang benar-benar dia kemudian tidak sholat tarawih di masjid itu. Kira-kira begitu nggih. Masya Allah, inilah salah kelumit tentang sholat tarawih. Lalu di awal-awal itu nggih banyak sekali yang menentang bid'ah ini enggak pernah dilakukan Nabi. Maka kemudian takmir itu menjawab, apa orang sebelum sholat itu boleh ndak ngomong-ngomong gitu? Boleh ndak mboten, Pak? Boleh toh nggih. Sebelum sholat ngomong-ngomong boleh. Lah ngomong saja boleh, masuk menyebut nama Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali kok tidak boleh. Akhirnya kemudian bisa diterima. Berarti bukan termasuk bid'ah. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang Sayyidina Umar. Bagaimana perlakuan beliau kepada para wanita? Maksudnya adalah janda-janda yang lemah itu ya. Sebagian mereka ini ditinggal suaminya karena suaminya wafat atau gugur di medan perang. Suatu malam, Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ini salah satu sahabat yang ketika Sayyidina Abu Bakar mengusulkan nama Umar, ini gak keberatan. Karena sifat kerasnya Sayyidina Umar. Nah, Tolhah ini kemudian suatu saat melihat Sayyidina Umar keluar malam-malam gitu. Malam-malam kok keluar nih mau kemana? Ditutno.
Ternyata Sayyidina Umar ini mendatangi rumah-rumah janda itu. Umar golek janda iki. Diintip terus. Apa yang dia lakukan? Penasaran. Maka kemudian di pagi harinya Tolhah ini mendatangi salah satu rumah yang didatangi oleh Sayyidina Umar. Dilihatlah ada wanita buta yang sedang duduk-duduk. Wanita buta. Kemudian ditanya, "Wahai ibu, kemarin malam ada laki-laki yang menemui sampean di rumah sampean." Jadi enggak menyebut Sayyidina Umar itu enggak, karena orangnya buta ini. "Kemarin malam ada laki-laki yang mendatangimu. Apa yang dia lakukan?" Maka wanita ini menjawab, "Sungguh laki-laki itu telah menjamin kehidupanku, memperbaiki kehidupanku dan mengeluarkan aku dari penderitaan." Ini jawab wanita tadi. Jadi Sayyidina Umar itu punya kebiasaan kalau malam itu keliling, yang kemudian salah satu hasilnya adalah beliau mendapatkan seorang menantu yang jujur itu karena keliling. Kemudian kalau ada suara rintian atau suara apapun itu kemudian akan ditindaklanjuti. Bahkan suatu saat ada seorang wanita yang mengatakan, "Kalau bukan karena Allah atau kalau bukan karena saya takut kepada Allah, maka ranjang ini akan saya buat bergoyang." Tahu maksudnya Pak? Jadi wanita ini ditinggal perang oleh suaminya sudah berbulan-bulan, mungkin ada keinginan syahwat, tetapi suaminya nggak ada di rumah, sehingga malam-malam itu bersyair, "Andaikan bukan karena takut kepada Allah, maka ranjang ini akan saya buat bergoyang." Maksudnya dengan laki-laki lain. Umar tahu nih, akhirnya kemudian pengiriman pasukan itu di-rolling. Setiap 3 bulan sekali disuruh pulang, yang di rumah disuruh menggantikan. Itu Sayyidina Umar. Bahkan beliau sering memanggul bahan makanan sendiri untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Lalu apa komentar daripada Tolhah ini? Beliau mengatakan untuk dirinya sendiri, "Celakalah diriku. Mengapa kesalahan-kesalahan Umar saya cari-cari?" Dikira Sayyidina Umar itu malam-malam itu mau apa? Kok mendatangi janda-janda itu? Jangan-jangan ada maksud tertentu. Maka Tolhah ini mengatakan, "Celakalah diriku. Kenapa saya ini terus mencari-cari kesalahan Sayyidina Umar?" Masya Allah. Nah, suatu hari Sayyidina Umar ini keluar dari masjid ditemani oleh seorang yang bernama Al-Jarud Al-Abdi. Keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyusul di belakangnya. Lalu wanita ini mengatakan, "Wahai Umar, aku tahu saat dulu engkau dipanggil Umair," yaitu panggilan kecil daripada Sayyidina Umar, itu Umair. Umar sama Umair beda. "Kemudian engkau sering menakut-nakuti anak kecil dengan tongkatmu. Hari-hari pun berlalu, sehingga engkau dipanggil oleh orang-orang muslim sebagai Amirul Mukminin. Oleh sebab itu, wahai Umar, takutlah kamu kepada Allah tentang rakyatmu. Ingatlah hisab dan takutlah dengan kematian." Wanita ini terus ngomong, Bu. Terus ngomong sepanjang jalan itu. Nah, yang risih itu yang menemani Sayyidina Umar. Siapa tadi? Yang menemani? Jarud namanya, Al-Jarud. Al-Jarud ini kemudian mengatakan, "Wahai ibu, kau berbicara terlalu banyak kepada Amirul Mukminin. Ojo ngedabur saya, Bu. Iki pemimpin negara kok sampean ngedabur sepanjang jalan. Mbok meneng sik," kira-kira begitu. Kok sepanjang jalan kok ngomong terus menasihati Sayyidina Umar. Dikira Sayyidina Umar ini orang tidak baik atau seperti apa? Kira-kira begitu ya. Lalu apa yang dikatakan Sayyidina Umar? "Biarkan dia. Apa kamu tidak tahu siapa dia itu? Dia itu adalah Khawlah binti Sa'labah."
Khawlah binti Sa'labah, yang perkataannya didengar Allah dari 7 lapis langit. Masya Allah. Lalu siapa Umar yang tidak mau mendengarkan wanita ini? Masya Allah, luar biasa Khawlah ini. Siapa saya ini? Wong perkataannya didengar oleh Allah. Lah kok saya tidak mau mendengar? Masya Allah. Demi Allah, kata Sayyidina Umar, andaikan wanita itu berdiri hingga malam, aku tidak akan meninggalkan dia, kecuali jika waktu sholat. Waktu sholat saya tinggal dulu sholat. Lalu saya akan kembali lagi kepada wanita ini. Masya Allah, ini Sayyidina Umar ini. Lalu siapa Khawlah binti Sa'labah ini? Khawlah binti Sa'labah ini adalah istri dari seorang sahabat, veteran Badar sekaligus veteran Uhud, yang bernama Aus bin Somit bin Qais. Suatu hari ada perselisihan antara keduanya, suaminya marah, kemudian terucaplah kalimat, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ini kalimat ini nanti akan berdampak besar. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Lalu Aus bin Somit ini meninggalkan rumah. Tiba-tiba sorenya dia balik dan ingin menggauli istrinya. Jadi paginya marah, tiba-tiba balik ingin menggauli istrinya. Mungkin waktu dia keluar itu melihat yang seger-seger, kemudian ingat istrinya. Nah, Khawlah ini menolak sebab suaminya baru saja mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini tradisi orang-orang Arab ketika ingin menceraikan istrinya. Jadi cukup mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Yang kemudian di dalam istilah Islam lebih dikenal dengan istilah zihar. Zihar ala zuhurihim yang sering kita dengar itu. Zihar itu artinya punggung. Jadi orang Arab dulu sebelum datangnya Islam kalau menceraikan istrinya itu cukup dengan kalimat engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, seorang ibu itu kan tidak boleh digauli. Kalau dia menyerupakan istrinya dengan ibunya berarti dia sudah tidak boleh menggauli lagi istrinya. Karena hukumnya seperti ibu. Itu disebut dengan zihar. Lalu kata Khawlah, sekali-kali janganlah engkau menyentuhku, sebab engkau telah mengatakan yang demikian. Sampai Allah dan Rasulnya membuat keputusan tentang hal ini. Lalu Khawlah ini meninggalkan suaminya menuju ke rumah Nabi. Sesampainya di hadapan Nabi, Khawlah ini menceritakan apa yang baru saja terjadi dia dengan suaminya. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak akan memerintahkan sesuatu dalam persoalanmu itu kecuali engkau telah haram baginya. Berarti cerai, Bu, ya? Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Tetapi Khawlah ini tidak terima, Pak. Kalau saya diceraikan suami saya, lalu bagaimana nasib saya ini dengan anak-anak saya yang sebagian masih ada yang kecil. Maka Khawlah ini kembali lagi menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah tidak ada keputusan yang lain? Sungguh saya sangat mengkhawatirkan keadaanku dengan putra-putraku yang masih kecil itu. Kalau dicerai kemudian bagaimana keadaan kami ini? Tetapi jawaban Nabi tetap, saya tidak akan memberitakan sesuatu kecuali engkau telah haram baginya, yaitu suaminya. Lalu dengan perasaan sedih, wanita ini kemudian mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika. Wahai Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu, sebab belum ada ayat yang engkau turunkan yang berkaitan dengan masalah yang aku hadapi.
Jadi itu hanya kebiasaan orang-orang Arab dulu. Tetapi dalam Islam belum ada perintah yang jelas. Nah, para jamaah sekalian, ketika hendak pulang, Nabi ini mengalami sesuatu yang biasanya dialami ketika beliau menerima wahyu. Dan benar, memang Nabi menerima wahyu. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Khawlah, Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suaminya." Masya Allah. Inilah yang disebut Sayyidina Umar, bahwa Allah telah mendengar suara wanita tadi dari langit ketujuh. Lah Allah saja mau mendengar kok, siapa Umar yang tidak mau mendengar? Itu kira-kira yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi gara-gara wanita ini turun ayat, Bu. Sinten wau namanya? Khawlah bin Sa'labah. Nah, makanya jenengan ampun macam-macam kali. Bu Khawlah nggih. Ampun macam-macam. Doanya didengar oleh Allah dari langit ke-7. Lalu ayat berapa dan surat apa yang diturunkan pada waktu itu? Surat yang diturunkan adalah ayat 1 sampai 4 dari surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Apa Al-Mujadalah itu? Artinya perdebatan, perdebatan. Yaitu perdebatan antara Khawlah dengan Rasulullah. Nabi mengatakan, ya kalau model begitu ya sudah, kamu telah haram baginya. Tetapi Khawlah ini terus mendesak Nabi. Maka kemudian diturunkan ayat 1 sampai 4 dari surat Al-Mujadalah. Nanti bisa dibaca sendiri, Bu, ya. Yang isinya kira-kira adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad. Jadi sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan permasalahannya kepada Allah. Lalu isi berikutnya adalah rincian-rincian tentang apa namanya ini? Kafarat atau denda. Bagaimana seorang yang sudah menzihar istrinya mau kembali kepada istrinya. Dirinci. Yaitu merdekakan budak. Kalau tidak bisa, memberikan makan 60 orang fakir. Dan seterusnya, dirinci seterusnya. Baru setelah itu boleh kembali. Jadi inilah Khawlah binti Sa'labah. Sehingga Sayyidina Umar begitu menghormatinya. Bahkan beliau mengatakan, andaikan wanita ini menunggui saya terus, ngomong terus, sampai malam pun akan saya tunggui. Saya tidak akan pindah dari tempat ini. Kecuali kalau waktu sholat. Itu Sayyidina Umar. Lalu bagaimana kiprah Sayyidina Umar berikutnya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.